Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Ayati dari kelas F semester 1 Psikologi Universitas Islam Riau. Di sini saya akan mereview kembali materi yang telah disampaikan oleh kelompok 12 yang berjudul kecerdasan. Di sini kita akan membahas tentang peran pendidikan dalam mengembangkan kecerdasan. Pendidikan adalah usaha dasar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta etika dan moral. Sedangkan kecerdasan adalah kemampuan untuk memperoleh pengetahuan, keupayaan untuk berpikir di dalam situasi yang kompleks, dan keupayaan untuk menyelesaikan masalah. Pendidikan dan kecerdasan menurut para ahli, yaitu Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah segala usaha dari orang tua terhadap anak-anak dengan bermaksud menyokong kemajuan hidupnya. Sedangkan menurut David Wetzler, kecerdasan sebagai suatu kapasitas umum dari individu untuk bertindak, berpikir rasional, dan berinteraksi dengan lingkungan secara efektif. Jenis-jenis kecerdasan yaitu yang pertama ada kecerdasan intelektual. Kecerdasan ini adalah kecerdasan yang menuntut pemikiran otak, hati, jasmani, dan pengaktifan manusia untuk berinteraksi secara fungsional dengan yang lain. Yang kedua ada kecerdasan emosional. Kecerdasan emosional ini adalah kemampuan untuk mengetahui perasaan orang lain, kemampuan memotivasi diri. Kecerdasan emosional ini juga mengajarkan dan menanamkan rasa simpati, cinta, motivasi, dan kemampuan untuk menanggapi perasaan sedih atau gembira. Yang ketiga ada kecerdasan spiritual. Kecerdasan ini adalah kecerdasan yang melibatkan batin individu dan jiwanya. Kecerdasan spiritual ini lebih berhubungan dengan bagaimana seseorang cerdas dalam mengelola dan mendayagunakan makna-makna, nilai-nilai, dan kualitas-kualitas kehidupan yang lebih bermakna. Yang keempat adalah kecerdasan linguistik. Kecerdasan ini merupakan kemampuan seseorang dalam menggunakan kata-kata, baik secara lisan maupun tulisan, untuk mengekspresikan ide-ide atau gagasan-gagasan yang dimilikinya. Yang kelima ada kecerdasan intrapersonal. Kecerdasan ini merupakan kemampuan seseorang dalam memahami diri sendiri. Mereka mempunyai kepekaan yang tinggi terhadap memahami suasana hatinya, emosi-emosi yang muncul di dalam dirinya, dan menyadari perubahan yang terjadi pada dirinya. Hubungan kecerdasan dengan pendidikan. Proses belajar di sekolah adalah proses yang sifatnya kompleks dan menyeluruh. Banyak orang yang berpendapat bahwa untuk meraih prestasi yang tinggi dalam belajar, seseorang harus memiliki IQ yang tinggi. Jadi hubungan pendidikan dan kecerdasan di sini adalah di mana akan menentukan seseorang dalam bersikap, terutama berinteraksi dengan orang lain, serta bertindak secara cerdas dalam kehidupan sehari-hari. Dan di pendidikan kita lebih diajarkan dalam membentuk karakter dan etika kita. Hubungan kecerdasan emosi dengan prestasi belajar. Dapat disimpulkan bahwa kecerdasan emosi dapat dinyatakan sebagai salah satu faktor yang penting yang seharusnya dimiliki oleh siswa yang memiliki kebutuhan untuk meraih prestasi belajar. Dan juga kecerdasan emosional sama pentingnya dengan intelektual. Seseorang yang memiliki kecerdasan emosional tinggi artinya memiliki kemampuan, yakni kemampuan untuk mengontrol emosi, bersikap empati, memiliki keterampilan dalam hubungan sosial, dan memecahkan masalah. Faktor kecerdasan dalam meimbangi pendidikan. Ada dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal ini meliputi genetika, kesesuaian gaya belajar, dan nutrisi. Sedangkan faktor eksternal ini meliputi faktor lingkungan keluarga, faktor lingkungan sekolah, dan faktor lingkungan masyarakat. Sekian review materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.